Jalan utama penghubung Kabupaten Demak menuju Jepara di Kecamatan Karanganyar, Jawa Tengah terendam banjir hingga 50 cm. Banjir terjadi dampak jebolnya tanggul Sungai Wulan pasca hujan lebat yang melanda Demak beberapa hari terakhir. Genangan air terus meluas hingga ke jalan raya kawasan Kecamatan Mijen, Demak dan mengakibatkan kemacetan kendaraan sepanjang 8 km hingga berjam-jam. Petugas kepolisian pun turun tangan mengurai kemacetan. Untuk menanggulangi banjir, BNPB RI berjanji proses perbaikan dan penutupan tanggul jebol akan selesai dalam waktu 7 hari. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat meninjau langsung proses perbaikan tanggul Sungai Wulan. Dalam waktu 5 hari atau seminggu itu paling lambat tanggul itu bisa tertutup kembali. Nah kalau sudah tertutup tinggal kita memompa air ini. Kemarin kita kerahkan sampai 30 pompa untuk memompa dalam waktu kurang lebih hampir 2 minggu itu bisa. BNPB juga berjanji akan memenuhi kebutuhan logistik serta memberi tempat layak bagi para pengungsi yang mencapai angka puluhan ribu jiwa. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukmawijaya, iNews melaporkan. Tanggul Sungai Wulan jebol, Demak, Jawa Tengah masih terendam banjir. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Penjual kolak viral di kawasan Mangga Besar diserbu pembeli. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta mengalami kebanjiran. Banjir juga menyebabkan kemacetan panjang di beberapa ruas jalan. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Bekasi Raya Cakung Barat Cakung, Jakarta Timur pagi ini. Tampak ribuan sepeda motor nekat melawan arah dari arah Tipar Cakung menuju PTC Pulau Gadung hingga membuat kendaraan dari arah sebaliknya tidak bisa melintas. Kemacetan terjadi imbas banyaknya titik jalan tergenang banjir setinggi 30 hingga 40 cm menuju Jalan Bekasi Raya. Banjir juga merendam ruas jalan raya Kelapa Gading Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 hingga 70 cm, membuat para pengguna jalan yang ingin berangkat bekerja mengalami gangguan kemacetan dan kendaraan mereka mogok. Halim. Dari Halim mau Ke KBN. berangkat kerja atau gimana? Berangkat kerja. Ini tadi motornya mogok atau gimana? Mogok di tengah jalan tadi karena kena hempasan aja. Dalam banget atau gimana? Sedang pun. Sedang tuh. Permukiman warga di Rawa Indah, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat pagi kembali terendam banjir hingga ketinggian setengah meter lebih. Banjir diakibatkan oleh hujan deras yang mengguyur sejak dini hari tadi serta meluapnya Kali Cakung Lama yang berada di dekat pemukiman warga. Warga mengaku banjir kali ini terjadi begitu cepat usai hujan deras turun. Dari subuh. Pas hujan deras atau gimana? Nah, yang pas setengah 5-an itu udah mulai naik air. Biasanya kalau tiap hujan emang selalu begini atau gimana, Bu? Ya kemarin-kemarin sih agak lambat juga. Tapi sekarang kayaknya cepet. Kawasan Rawa Indah, Pegangsaan 2, Kelapa Gading merupakan salah satu wilayah langganan banjir di ibu kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini banjir masih terjadi di sejumlah titik di Jakarta, salah satunya di kawasan Kelapa Gading. Selengkapnya sudah ada rekan kami Nisa Sahib yang saat ini berada di lokasi banjir Kelapa Gading. Selamat sore, Nisa, seperti apa situasi saat ini di Kelapa Gading?
Baik Davi dan juga pemirsa, hujan deras yang melanda ibu kota Jakarta membuat sejumlah ruas jalan di ibu kota mengalami banjir seperti di tempat saya melaporkan, yakni di Jalan Kelapa Gading, yaitu Kelapa Hibrida Jakarta Utara. Pada pagi hingga siang tadi terpantau air mencapai 70 cm, tetapi pantauan kami di lokasi pada pukul 17.04 banjir di Jalan Kelapa Hibrida ini sudah mulai surut. Ketinggian air pada sore hari ini sekitar 10 hingga 20 cm saja. Dan banjir itu diperkirakan terjadi sepanjang 500 meter di ruas Jalan Hibrida ini, dan aktivitas lalu lintas pun sudah kembali normal. Yang tadi pagi sampai siang pagi tadi banyak kendaraan yang memilih memutar arah kembali, dan semula pada pagi dan siang tadi banyak warga yang terpaksa memutar arah mencari jalan alternatif lain yang berjarak lebih jauh. Diketahui banjir ini di kawasan Jalan Hibrida ini sudah kerap terjadi, membuat warga tidak ingin memilih untuk mengungsi dan memilih berada dan bertahan di lantai 2 rumah masing-masing. Dan sebagai informasi, pada hari ini Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD DKI Jakarta mengumumkan ada sejumlah ruas jalan yang mengalami banjir, yaitu 11 ruas jalan Jakarta. Davi. Baik, terima kasih Nisa Sahib atas laporan Anda langsung dari kawasan banjir di Kelapa Gading, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, gempa berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur Jumat siang. Sementara itu gempa susulan dengan magnitudo 6,5 juga terasa hingga Jakarta. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 skala Richter mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pusat gempa diketahui berada di 130 km timur laut dengan kedalaman 10 km. Iya, gak usah lah ya. Tahu di mana ini? Getaran gempa juga terasa hingga wilayah Jakarta. Di gedung Ainis Tower, Jakarta Pusat, durasi gempa dirasakan cukup lama oleh sejumlah karyawan. Ini merupakan gempa susulan di mana sebelumnya gempa terjadi pada pukul 11 siang dengan kekuatan 6,1 skala Richter. Gempa pertama dirasakan oleh sejumlah wilayah Semarang, Bojonegoro, Sidoarjo hingga Surabaya. Di Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro, Jatikusumo, Bojonegoro, Jawa Timur, sejumlah pengunjung dan pasien panik berlarian keluar gedung saat gempa terjadi. Setelah berhasil keluar, beberapa pengunjung masih bertahan di depan rumah sakit, sedangkan yang lainnya pergi meninggalkan rumah sakit. Kepanikan juga terjadi di Mapolda Jawa Timur, Surabaya. Anggota kepolisian dan warga berlarian keluar gedung saat gempa mengguncang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan siap melayani pencari keadilan, tak terkecuali dalam sengketa pemilihan umum 2024. Hingga hari ini MK telah menerima 1 pengajuan gugatan hasil Pilpres dan 1 gugatan Pileg. PHP itu ada Pilpres, ada Pileg, Mbak. Kalau Pilpres 1, Pileg ada 1. Pileg 1. Tidak pernah komunikasi dengan kami ya. Tidak tahu kalau dengan bagian pendaftaran atau bagian konsultasi ya. Dengan kami pimpinan atau hakim ya nggak ada akses untuk komunikasi. Kalau Pilpres pleno terus. Ya. Untuk Pileg? Pileg panel. Ya diproses kan nanti ada, kalau yang Pilpres itu kan ada tidak ada perbaikan ya, mungkin nanti tinggal menunggu di registrasi saja. Kalau sudah waktunya nanti diregistrasi, karena begitu diregistrasi kan argonya terus jalan itu 14 harinya. Jadi yang begitu banyak Pak, gimana kira-kira Pak? Ya kan kami bisa secara bersama-sama membaca, jadi bisa masing-masing mencermati pada bagian-bagian tertentu, akhirnya kan secara utuh bisa dibaca nanti. Oh, nanti itu kan belum disidangkan juga.
nanti nggak bisa kita Dengan bicara materi dulu. iya nggak bisa nggak mau ngimbau karena kita ini kan badan peradilan yang nggak boleh terlalu aktif toh Mbak. Orang mau datang mau mencari keadilan ke sini ya silakan. Kalau tidak ya kemudian tidak perlu menghimbau. Tapi pada prinsipnya ya kalau mereka datang ya kami siap untuk melayani. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memastikan pihaknya akan segera mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pemilu 2024 diselimuti kecurangan, intimidasi, serta penggunaan kekuasaan oleh Presiden. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta para elit partai pengusung Ganjar Mahfud menyatakan pemilu 2024 diselimuti kecurangan, intimidasi, serta penggunaan kekuasaan oleh Presiden. Sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power. Ganjar Pranowo menyatakan, gugatan hasil Pilpres ke MK merupakan benteng terakhir mengawal demokrasi atas dugaan kecurangan pemilu yang masif diungkap publik. Tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Ganjar juga menyatakan pendaftaran gugatan hasil Pilpres ke MK dilakukan paling cepat pada Jumat atau Sabtu pekan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, TPN Ganjar Mahfud akan melapor ke Mahkamah Konstitusi dengan membawa 30 saksi, termasuk salah satunya seorang Kapolda. Siapakah orangnya? Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Henry Yosodiningrat, Wakil Ketua Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, dan Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat sore, Pak Henry, Bang Ferry. Sore, Mas Davi. Baik, sore Bang Henry. Ke Bang Henry terlebih dahulu. Bang Henry, ini bukti-bukti seperti apa yang sudah disiapkan untuk ke Mahkamah Konstitusi, dan informasinya juga ada satu orang saksi ini yang memiliki kedudukan dan juga berstatus sebagai Kapolda. Saya ingin konfirmasi kepada Anda, betulkah demikian? Oke. Pertama, saksi-saksi, alat bukti segala macam sudah kami persiapkan ya. Sore ini finalisasi ya, merapikan semuanya, insya Allah. Karena besok udah terakhir, maka besok kami udah sepakat tim hukum untuk menyampaikan itu, mendaftarkan itu di Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan adanya saksi Kapolda, ya, informasi terakhir bahwa Kapolda yang sudah kami persiapkan itu ternyata nggak berani untuk hadir di persidangan ya. Nggak berani untuk memberikan keterangan mengenai kebenaran yang apa yang semestinya beliau sampaikan. Karena sudah ada larangan dari Kapolri untuk hadir, memberikan keterangan, padahal keterangan yang akan diberikan itu kan adalah satu keterangan yang benar ya.
Nah, maka timbul pertanyaan dari masyarakat ya, loh kok Kapolri kok tidak mengizinkan Kapolda untuk memberikan keterangan yang benar kan gitu ya, bahkan akan ada sanksi kalau masih tetap akan hadir. Padahal kita sama-sama tahu bahwa prinsipnya hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi itu adalah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia ya. Bahkan artinya bukan hanya warga negara Indonesia, warga negara asing pun di Indonesia ini ketika dia mengetahui ada satu peristiwa, melihat peristiwa dan sebagainya, dan dia minta untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan, maka yang bersangkutan itu wajib untuk hadir dan memberikan keterangan, kan gitu. Nah, dengan larangan terhadap Kapolda untuk memberikan keterangan, untuk hadir dan memberikan keterangan yang benar, apakah ini tidak termasuk obstruction of justice gitu loh ya? Kita lihat aja nantilah, siapa tahu ada perubahan ya. Tapi kami masih berharap gitu. Oke. Saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, kalau melihat situasi yang ada, membaca peluang yang akan didapatkan bagi para penggugat ini seperti apa kira-kira? Bagaimana? Sorry, saya kurang terlalu mendengar. Oke. Poin terakhirnya, Mas David. Oke, Bang Ferry, kalau kita melihat situasi yang ada saat ini, bagaimana kita membaca peluang kira-kira yang dimiliki oleh para penggugat di Mahkamah Konstitusi? Anda melihatnya seperti apa, Bang Ferry? Bang Ferry? Ya, gimana Mas David? Oke, kalau melihat situasi yang ada saat ini, bagaimana kita membaca peluang dari para penggugat di Mahkamah Konstitusi? Seperti apa Anda membacanya? Ya, peluangnya tetap 50-50 ya, bahwa tugas Mahkamah Konstitusi adalah mengubah hasil. Kalau terbukti memang hasil itu patut diubah. Itu tugas konstitusionalnya. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya sejauh mana kemudian alat bukti itu bisa bicara soal kebenaran yang terjadi di lapangan. Ini tentu perkara tidak mudah. Misalnya tadi disampaikan Bang Henry bahwa ada Kapolda yang tidak berani untuk menyampaikan keterangan. Karena kita ketahui atasan dari seluruh kepolisian itu berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar adalah Presiden. Kalau kemudian Presiden dianggap terlibat cawe-cawe dalam kecurangan pemilu, bagaimana mungkin dia akan melawan atasannya? Saya sepakat harus ditempuh cara-cara tertentu terhadap aparat-aparat yang dilibatkan dalam berbagai kecurangan di lapangan. Misalnya meminta mahkamah memanggil para saksi yang diduga mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Nah, ini penting juga untuk memastikan sifat dari hakim konstitusi itu betul-betul aktif dalam proses pembuktian persidangan. Nah, ini sekali lagi tentu saja begini, beban pembuktian itu kan selalu diletakkan kepada pemohon. Padahal di Mahkamah Konstitusi, konsep beban pembuktian tidak hanya diserahkan kepada pemohon. Memang yang pertama tentu saja pemohon yang mendalilkan akan membuktikan, tetapi beban pembuktian juga bahkan ada di Mahkamah Konstitusi karena sifatnya sebagai hakim yang aktif. Nah, tinggal kita mungkin ya, saya pikir teman-teman 01, 03 yang sedang melawan kekuasaan tentu harus menstrategikan dengan baik bagaimana membuktikan kecurangan pemilu yang berlangsung luar biasa karena melibatkan orang nomor 1 di Republik. Dan saya pikir tidak ada yang mau setelah dinyatakan menang kemudian kalah begitu ya. Dan tentu saja ini pertarungan yang sulit gitu ya. Oke. Saya ke Bang Henry lagi. Bang Henry, tadi saya tertarik ketika Anda mengatakan Kapoldanya ini tidak berani begitu. Artinya betul ya, ada seorang Kapolda aktif yang sebelumnya bersedia memberikan keterangan. Kira-kira keterangan dari informasi yang Anda dapatkan seperti apa yang ia miliki, Bang Henry? Bukan hanya seorang ya, banyak Kapolda termasuk Kapolres ya. Artinya kita
bicara sesuai dengan kata hati ya, dari fakta yang mereka alami ya, kemudian dengan menggunakan akal sehat ya. Nah tapi di sini saya nggak mau membukanya informasi apa yang mereka sampaikan kepada saya ya. Jangankan saya buka itu, nanti akan kasihan. Saya sekarang mulai jatuh kasihan dengan mereka-mereka yang semestinya yang masih mempunyai hati nurani untuk menyatakan kebenaran, tapi dikekang, diintimidasi. Saya jatuh kasihan. Saya nggak mau ada yang jadi korban di sini ya. Oke, intimidasi seperti apa yang Anda ketahui, yang mereka ceritakan pada Anda? Loh, intimidasi kalau kenakan sanksi, itu kan satu intimidasi. Ya. Jadi kalau Anda tetap hadir, Anda tetap memberikan keterangan, akan mendapat sanksi. Ya sanksinya sudah pasti sanksi yang sangat-sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Mungkin dicopot, ya, atau sanksi lain. Minimal sanksinya dicopot mereka itu. Untuk mensiasati itu artinya ada alternatif saksi lain yang nantinya akan dihadirkan? Ya, saya nggak mau buka di sini loh ya. Besok setelah kita serahkan, kita daftarkan, ya nanti kan akan berlangsung persidangan itu. Kita lihat aja nanti. Bahkan karena adanya peristiwa-peristiwa seperti yang saya katakan tadi, kita ada sedikit perubahan terhadap permohonan yang kita ajukan itu. Ya, jangan sudah kita buka di sana, ya ternyata orang yang nggak berani hadir, diancam, toh akibatnya juga yang bersangkutan akan tetap kena sanksi gitu loh. Oke. Saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, di sisa waktu yang ada, ini kita lihat saat ini kan bulan Ramadan, kemudian juga gugatan nanti prosesnya di Mahkamah Konstitusi tentu akan memakan waktu begitu. Kemudian nanti ada Idul Fitri. Apakah di sisa waktu yang ada ini akan efektif untuk mengungkap dan membuktikan semuanya di persidangan? Ya, ada beberapa problematika serius ya dalam proses persidangan di MK. Satu, tidak profesionalnya waktu sidang. Iya. Tidak sekedar karena para pihak dipaksa untuk membuktikan dalam 14 hari kerja persidangan MK, tetapi juga waktu. Berkaca kepada pengalaman 2014-2019, itu sidang dari pagi hingga subuh hari. Itu tidak profesional. Bagaimana mungkin teman-teman ini disuruh membuktikan kekuasaan yang terlibat dalam kecurangan dalam waktu yang mata sudah mengantuk begitu ya. Ya itu tidak masuk akal. Itu tidak sehat bagi peradilan kita. Nah, belum lagi beban pembuktian yang tidak mudah. Misalnya untuk membuktikan kecurangan 16 hingga 18 juta suara untuk memperlihatkan bahwa katakanlah ya tidak sampai 50%, atau untuk membuktikan pemilu harus diulangi. Semasif itu Republik ini, ada 514 kabupaten kota, 38 provinsi ya, 17.000 pulau, 800.000 TPS, diselesaikan dalam 14 hari kerja, itu ceritanya bagaimana ya. Jadi peradilan itu sudah tidak adil sedari awal bagi pihak-pihak tertentu. Bagi saya ini tidak sehat. Mestinya MK punya mekanisme untuk membuktikan secara sederhana. Contoh, kami pernah membuktikan bahwa pork barrel politics atau gentong babi dalam ruang politik kepemiluan itu tidak sehat. Itu adalah jenis kecurangan penggunaan insentif dana negara. Nah, ini dalam studi yang lain yang dilakukan Litbang Kompas mengatakan ada 51 juta pemilih mengubah pilihannya karena pork barrel politik gentong babi. Oleh karena itu ada 51 juta suara yang secara ilmiah merupakan sesuatu yang tidak sehat, tidak benar. Kalau digeser dari ratusan juta suara yang diperoleh pemenang pemilu kali ini, dikurang 51 juta sudah jadi tidak menang itu. Jadi kalau berdasarkan bukti ilmiah itu ya, apakah kemudian bukti ilmiah ini menjadi pertimbangan bagi mahkamah untuk menyatakan mengulang pemilu karena ada program-program yang dilarang dalam adab kepemiluan yang sehat. Jadi
karena pork barrel itu dianggap sebagai salah satu jenis kecurangan pemilu, pastinya ya begitu angka yang terpengaruh itu sekitar 51 juta, berarti ada 51 juta suara tidak sah. Jadi sekali lagi ini bergantung kepada MK yang responsif, progresif di dalam upaya pembuktian kasus-kasus yang super rumit seperti ini. Lagian bayangkan bagaimana nih Bang Henry mau membuktikan saksi-saksi yang masif kalau nanti MK berhak membatasi jumlah saksi. Nah, kalau berkaca 2019-2014 tiba-tiba hanya boleh 10 dari 30 kan jadi problem. Membuktikan masif, provinsi saja 38, saksinya cuma 10. Ahlinya cuma 2 gitu ya. Nah, ini keadilan itu harusnya sudah dimulai dari mekanisme proses pengadilan itu sendiri sebelum membuktikan substansinya. Oke, Bang Henry, ketika Anda nanti menghadapi situasi-situasi yang seperti itu, seperti apa upaya yang akan dilakukan? Ya, pertama kita terikat sudah barang tentu dengan ketentuan hukum acara yang sudah diatur, yang berlaku, itu satu ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ferry, bahwa batas waktu 14 hari kerja, kemudian yang pengalaman saya di 2014 ya, itu betul-betul sangat melelahkan, itu sampai tengah malam, sampai menjelang pagi ya. Kemudian ya tadi sudah disampaikan bagaimana mungkin kita bisa membuktikan dan hakim mempunyai kewenangan juga untuk membatasi ya dengan berbagai alasan, mengingat ini jam segini, mengingat masih ada bukti ini, masih ada sekian saksi dari termohon, dari pihak terkait dan sebagainya ya. Artinya kesempatan yang diberikan saja sudah tidak fair lah ya. Nah, dan bisa dibayangkan kepada pemohon ini hanya diberikan waktu 3 hari untuk menyusun, menyiapkan itu semua. Itu kan suatu hal yang nyaris mustahil ya. Tapi ya alhamdulillah kita masih bisa menyiapkan permohonan itu gitu ya. Nah, nanti apa yang akan terjadi ketika nanti muncul hal-hal seperti itu? Ya kita lihat di lapangan. Ya tentunya strategi-strategi juga ada gitu ya. Oke, Bang Ferry, terkait dengan aturan, terus waktu yang juga diberikan, tidakkah ini Anda melihat ada indikasi untuk mempersulit begitu ya, mempersulit bagi para pemohon untuk melakukan permohonannya, melengkapi syaratnya? Apa ada indikasi kesengajaan di sini Anda melihatnya, Bang Ferry? Nah, dari dulu seluruh partai, terutama partai elit gitu ya, termasuk partai presiden dan partai Pak Prabowo, menurut saya ya sengaja karena buat undang-undangnya begitu kan. Undang-undang itu dari waktu hingga proses semuanya sudah berantakan, kacau gitu ya. Bahkan ini penentuan hari dan jadwal hari H pemilu menurut saya juga sengaja dirancang sedemikian rupa. Hari Valentine Day ya gitu ya, untuk kemudian suasana tidak terlalu tegang meskipun kecurangan banyak. Lalu setelah hari H itu dalam hitungan beberapa hari datang hari Ramadan begitu ya. Bagaimana ini Bang Henry dan teman-teman kuasa hukum ya, sambil berpuasa nanti bagi yang berpuasa akan membuktikan hingga larut malam, itu akan banyak sesi-sesi berhentinya itu, baik sholat, nanti buka puasa, lalu nanti kalau kita akan meninggalkan tarawih, belum lagi nanti malam untuk sahur dan segala macamnya. Ini problematika yang ikut dirancang dan dibangun di dalam Undang-Undang 7 2017. Banyak sekali bisa diceritakan soal kacaunya undang-undang ini dan kesengajaan-kesengajaan yang dibangun. Jadi saya pikir kami tidak menuduh tanpa alasan ya. Alasannya itu bisa dijelaskan dari pasal-pasal yang ada di undang-undang. Ada unsur kesengajaan membuat pemilu ini berantakan. Kita tidak usah buktikan bahwa misalnya Sirekap kacau ya, PKPU yang berantakan, PKPU yang muncul setelah anak presiden mendaftar, itu kan tidak profesional. Banyak hal-hal yang kemudian berantakan yang bisa dibuktikan. Dan bagi saya puncaknya ya di Mahkamah Konstitusi. Kalau MK tidak memberikan waktu yang patut dan layak serta alat bukti yang bisa
dikembangkan secara patut di floor persidangan. Bagi saya mahkamah cuma gimmick saja untuk merestui karut-parutnya proses penyelenggaraan pemilu kita. Oke, terakhir Bang Henry, besok kira-kira jam berapa ke Mahkamah Konstitusi agar bisa dipantau oleh media dan masyarakat juga tahu nih? Kurang lebih mungkin sore ya, sekitar jam 4 ya. Paling lambat jam 5 insya Allah kami sudah di sana. Oke, baik, kita nantikan besok prosesnya seperti apa. Terima kasih Pak Henry, Bang Ferry juga terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Anyus Sore. Selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, seorang relawan Anies Mohaimin menurunkan paksa bendera Partai Nasdem di markas Timnas Amin Jakarta. Dirinya kecewa dengan Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024. Beginilah aksi nekat yang dilakukan Zaki, seorang relawan Anies Mohaimin dari kelompok Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri atau FKPPI. Zaki berusaha menurunkan bendera Partai Nasdem yang berkibar bersama bendera parpol koalisi perubahan lainnya di markas Timnas Amin di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang. Upaya tersebut sempat dicegah oleh relawan lainnya hingga bendera Partai Nasdem sempat dibiarkan menggelantung setengah tiang. Zaki sengaja menurunkan bendera tersebut lantaran kecewa dengan sikap Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Dia pun menuding sikap Partai Nasdem sama saja dengan bergabung bersama para pelaku kecurangan pemilu. Tapi kenapa bendera Nasdem yang diturunkan? Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan. Menurut berita bahwa Nasdem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan. Setelah sempat bersih tegang terkait aksi nekat Zaki, kini bendera Partai Nasdem kembali berkibar bersama parpol koalisi perubahan di markas Timnas Amin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Sahroni diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ahmad Sahroni tiba pada pukul 9.30 pagi di gedung KPK. Sebelumnya Sahroni diagendakan diperiksa pada Jumat 8 Maret yang lalu, namun ia meminta penjadwalan ulang. Partai Nasdem sebelumnya disebut menerima aliran uang dari Syahrul Yassin Limpo sebesar 40 juta rupiah. Menurut Sahroni, uang tersebut untuk sumbangan bencana alam di Cianjur. Sahroni mengatakan bahwa aliran dana yang masuk dari SJL tersebut tidak digunakan oleh partainya. Sahroni mengaku siap apabila uang tersebut diminta untuk dikembalikan ke KPK. Memang benar ada 40 juta ya, 2 kali transfer ke fraksi Nasdem. Itu buat bantuan sumbangan bencana gempa di Cianjur. Itu aja. Itu diminta dibalikin atau seperti? Belum, tapi yang pertama 800 juta udah dipulangin. Nah, jadi ada 2, 800 juta dengan 40 juta. Yang 800 juta udah 3 bulan lalu kalau nggak salah, udah dipulangin. Tercatat ya Bang ya? Tercatat. Diterima tapi nggak dipakai, duitnya dikembaliin. Calon Presiden Prabowo Subianto yang telah dinyatakan unggul dalam Pilpres 2024 menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower. Prabowo tiba di kantor DPP Partai Nasdem sekitar pukul 13:35 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh Surya Paloh yang telah menunggunya di halaman gedung Nasdem Tower. Surya Paloh kemudian mengajak Prabowo untuk masuk ke dalam gedung dan dalam pertemuan tersebut Surya Paloh menyinggung hubungan baik antara dirinya dan Prabowo yang sudah terjalin selama 40 tahun. Surya Paloh berharap hubungan bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya pada Rabu 20 Maret, KPU telah menetapkan calon presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Pada hari yang sama, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Sementara itu dalam pertemuan hari ini, Prabowo menegaskan bahwa persaingan telah selesai, saatnya kerjasama bahu-bahu membangun bangsa. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan
kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Saya kira itu yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini saya. Sementara itu pemirsa, Ko-Kapten Timnas Amin Thomas Lembong menyikapi hasil pemilu yang telah diumumkan oleh KPU. Ia mengatakan ada sabotase terhadap hasil pemilu dan berikut cuplikan dialog kami bersama Tom Lembong. Tentunya prihatin atas kondisi demokrasi kita saat ini, ya, tapi lebih bangga ya karena kita sudah menunaikan proses kampanye dengan sangat baik, ya, dengan sangat terhormat, dan cukup banyak pencapaian dari Timnas Amin, ya, istilahnya, dan kami tidak merasa kalah, ya. Kami merasa menang, ya, tapi disabotase, ya. Jadi ada perbedaan yang cukup besar antara kalah dengan menang tapi disabotase. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan siap melayani pencari keadilan tak terkecuali dalam sengketa pemilihan umum 2024. Hingga hari ini MK telah menerima 1 pengajuan gugatan hasil Pilpres dan 1 gugatan Pileg. PHPU itu ada Pilpres, ada Pileg, Mbak. Kalau Pilpres 1, Pileg ada 1. Pileg 1. Tidak pernah komunikasi dengan kami, ya. Tidak tahu kalau dengan bagian pendaftaran atau bagian konsultasi, ya. Dengan kami pimpinan atau hakim, ya nggak ada akses untuk komunikasi. Kalau Pilpres pleno terus, ya. Untuk Pileg? Pileg panel, ya diproseskan. Dan pemirsa, usai azan maghrib Ainyu sore akan kembali bersama rekan saya Syafati Suryo. Safa, ada informasi apa usai azan maghrib? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Usai azan maghrib Ainyu sore akan kembali dengan informasi mengenai tradisi ekstrim warga Purwakarta, Jawa Barat saat ngabuburit selama Ramadan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ainyu sore. Anda kembali di Ainyu sore, kali ini bersama saya Syafati Suryo, dan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, di kawasan Mangga Besar ada penjual kolak viral yang diburu oleh masyarakat. Bahkan sebagian pembeli sudah mengantri sejak pukul 2 siang. Lalu bagaimana suasana berburu takjil di Mangga Besar? Sudah ada rekan kami Amrina Rida yang tadi sempat berburu kolak viral untuk berbuka puasa. Ya, pemirsa, berburu takjil adalah salah satu kegiatan yang banyak dilakukan di bulan puasa. Nah, sekarang saya sedang berada di Mangga Besar. Di sini ada satu pedagang kolak yang ramai sekali diburu oleh masyarakat karena berjualan kolak yang bermacam-macam. Ada kolak sagu, kolak mutiara, hingga kolak pisang. Nah, untuk keramaiannya sudah bisa dilihat sangat ramai, dan tadi masyarakat di sini pun sudah mengantri bahkan sejak pada pukul 2 siang. Dan pedagangnya baru datang pada pukul 4 sore tadi. Jadi kebanyakan masyarakat menunggu hingga 2 jam. Nah, ini ada pembeli yang saya lihat sudah dapat berhasil kita tanya-tanya perjuangannya mendapatkan kolak. Halo, selamat sore Kak. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, nama Kakak siapa dan dari mana? Aku Rista dari Jakarta Pusat. Aku Angel sama. Kak Rista dan Kak Angel dari Jakarta Pusat. Kalau boleh tahu berhasil dapat kolak, ini kolaknya kolak apa? Bisa jelasin? Aku campur sih. Oke, harganya berapa nih? 18.000, penuh perjuangan, parah. Nah, kalau Kak Rista ini, tadi kalau boleh tahu ngantri dari jam berapa? Aku dari jam 3 ya, setengah 3 deh. Nah, kenapa sih mau ngantri 1 jam lebih untuk membeli kolak ini? Karena enak banget dan ditambah setahun sekali ini jualannya. Jadi emang udah pernah nyoba sebelumnya ya? Untuk selanjutnya rekomendasi nggak ke teman-teman lain? Iya lah, harus beli. Bodo amat harus beli, mau desek-desekan juga beli. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Iya, iya.
Pemirsa, itu tadi perjuangan satu pembeli yang membeli takjil di sini, ternyata mereka harus ngantri 1 jam. Dan untuk pemirsa yang mau beli di sini, saya sarankan untuk mengantri atau menunggu sejak 2 siang atau mungkin lebih, karena kalau nggak akan kebagian. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan. Iga sapi menjadi salah satu kuliner favorit untuk berbuka puasa. Di sebuah rumah makan di Jombang, Jawa Timur, sebelum dibakar, potongan iga dibersihkan dan dimasak dengan aneka bumbu rempah rahasia. Setelah empuk, iga sapi dibakar dengan bumbu penyedap yang membuat rasa iga sapi ini berbeda dengan iga sapi di tempat lain. Iga sapi di rumah makan Tanjung Dahar memiliki rasa yang sangat lezat dan dagingnya sangatlah empuk. Harga ikan bakar di sini pun sangat terjangkau. Hanya dengan merogoh kocek seharga Rp25.000 saja, pengunjung sudah bisa menikmati satu porsi iga bakar yang lezat. Iga bakar. Apa istimewanya iga bakar? Istimewanya itu rasanya, dari rasanya. Pokoknya enak, empuk, terus rempah-rempahnya itu terasa. Harganya gimana? Harganya terjangkau, nggak terlalu menguras kantong. Makanya kan saya suka tempatnya di sini, makan di sini. Selain bisa menyantap iga bakar, pengunjung juga dapat menikmati suasana rumah makan yang estetik dengan latar belakang Gunung Anjas Moro saat sore hari. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba? Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Aroma rempah yang khas menguap di dapur milik Sri Miati, mantan TKI Indonesia yang pernah bekerja di Arab Saudi. Sejak 5 tahun lalu, ia fokus menekuni bisnis kuliner makanan Timur Tengah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Salah satu yang menjadi favorit pembeli adalah nasi Bukhari. Nasi ini dibuat menggunakan perpaduan rempah lokal dan rempah khas Timur Tengah. Bahan bakunya antara lain beras basmati, pasta tomat, santan, susu, bawang bombay, dan kismis. Tak lupa dilengkapi topping daging kambing, iga sapi, dan ayam kampung yang super empuk serta menggugah selera. Saya bersama orang India, orang Pakistan, orang Maghribi. Jadi sering kalau pas hari libur kita masak-masak bareng sama bos. Jadi saya sedikit banyak ya sama mereka dapat ilmu dari mereka bahwa ini masakan orang sini, ini masakan orang Arab, orang Pakistan gitu. Di bulan Ramadan, pesanan nasi Bukhari melejit hingga 3 kali lipat. Selain nasi Bukhari, Sri Miati juga menyediakan nasi kebuli, nasi mandi, dan nasi biryani. Harga satu paket makanan untuk 8 orang dibanderol mulai dari Rp250.000 hingga Rp400.000 per paket. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Beginilah suasana di sekitar stasiun kereta api Pleret, Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu sore. Warga memadati areal stasiun untuk menunggu waktu berbuka puasa. Selain berkerumun di peron stasiun, warga hampir memenuhi rel sekitar stasiun tersebut. Bahkan banyak juga yang duduk-duduk dan bermain di bantaran rel. Warga tak khawatir maupun takut tertabrak kereta, padahal jalur ini merupakan perlintasan kereta api dari arah Bandung menuju Jakarta maupun arah sebaliknya. Tradisi ngabuburit ekstrim dan berbahaya ini sudah dilakukan warga sejak puluhan tahun lalu. Stasiun kereta api ini dipilih sebagai tempat ngabuburit karena lokasinya yang strategis, dekat dengan pasar dan lokasi pedagang takjil dadakan. Ini ngabuburit, lihat-lihat pemandangan aja. Emang tiap tahun di sini, Bu? Iya, tiap tahun di sini. Bu nggak khawatir, Bu, ngabuburit di jalan kereta? Enggak. Nggak takut tertabrak kereta? Ada itunya petugasnya. Dikasih tahu kalau ada kereta nanti gimana, Bu? Ya minggir aja. Sudah dikasih tahu sama petugas. Iya.
Sementara pihak KAI Daob 2 Bandung menghimbau masyarakat yang ada di areal stasiun untuk tidak melakukan kegiatan ngabuburit tersebut karena berbahaya dan melanggar peraturan. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 2 Bandung menghimbau kepada warga masyarakat yang berada di Stasiun Pleret untuk tidak melakukan kegiatan ngabuburit di stasiun karena kegiatan ini membahayakan keselamatan juga melanggar peraturan atau undang-undang. PT KAI Daob 2 Bandung berharap tradisi ngabuburit di stasiun kereta dipindah ke lokasi lain. Selain mengganggu perjalanan kereta juga membahayakan keselamatan warga sendiri. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa berkekuatan 6,1 skala Richter mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur Jumat siang. Sementara itu gempa susulan dengan magnitudo 6,5 skala Richter juga terasa hingga Jakarta. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 skala Richter mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pusat gempa diketahui berada di 130 km timur laut dengan kedalaman 10 km. Iya, gak usah lah ya. Tahu di mana ini? Getaran gempa juga terasa hingga wilayah Jakarta. Di gedung Ainis Tower, Jakarta Pusat, durasi gempa dirasakan cukup lama oleh sejumlah karyawan. Ini merupakan gempa susulan di mana sebelumnya gempa terjadi pada pukul 11 siang dengan kekuatan 6,1 skala Richter. Gempa pertama dirasakan oleh sejumlah wilayah Semarang, Bojonegoro, Sidoarjo hingga Surabaya. Di Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro, Jatikusumo, Bojonegoro, Jawa Timur, sejumlah pengunjung dan pasien panik berlarian keluar gedung saat gempa terjadi. Setelah berhasil keluar, beberapa pengunjung masih bertahan di depan rumah sakit, sedangkan yang lainnya pergi meninggalkan rumah sakit. Kepanikan juga terjadi di Mapolda Jawa Timur, Surabaya. Anggota kepolisian dan warga berlarian keluar gedung saat gempa mengguncang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas lebih lanjut terkait gempa bumi yang terjadi di Tuban, sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, ada Pak Daryono. Selamat malam, Pak Daryono. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Daryono, mohon dijelaskan terkait gempa yang terjadi di Tuban yang tadi getarannya terasa hingga Jakarta. Iya, jadi dua gempa signifikan yang terjadi hari ini. Satu pukul 11 lebih 22, yang satu pukul 15 lebih 52 menit. Ini merupakan rangkaian gempa dan kalau kita menghitung aktivitas hingga saat ini sudah lebih dari 54 kali gempa. Dan ini merupakan fenomena yang menarik karena kawasan yang saat terjadi gempa merupakan kawasan dengan kegempaan rendah atau low seismicity. Ini menarik karena memang jarang terjadi gempa sesignifikan ini selama ini. Dan kalau kita melihat dari kedalamannya, kemudian juga mekanisme sumbernya, maka kita menyebut gempa ini merupakan gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake yang dipicu aktivitas sesar aktif di tempat tersebut. Kira-kira bisa tadi berada di sebelah barat Pulau Bawean di laut dengan jarak sekitar 37 km. Nah, ini sebenarnya patut kita syukuri karena yang pertama, gempa yang terjadi itu kekuatannya tidak sampai kepada threshold atau ambang batas gempa yang bisa memicu tsunami. Karena gempa yang memicu tsunami itu kebanyakan berada di skala magnitudo 7 ke atas ya. Nah, kemudian yang kedua, gempa ini memiliki mekanisme sumber atau patahan geser atau mendatar. Nah, gempa dengan tipe ini sangat jarang memicu tsunami dan karena tidak mengganggu kolom air laut secara signifikan ya. Namun demikian karena gempa ini cukup kuat goncangannya, kekuatan mencapai 6,5, maka gempa ini
eh, menimbulkan kerusakan bangunan rumah di sedang syuting, Pak, sedang syuting. Jadi kerusakan yang terjadi cukup banyak rumah di Pulau Bawean, dan kalau kita melihat skala intensitas di wilayah tersebut mencapai 5 hingga 6. Artinya memang gempa ini menimbulkan kerusakan ringan hingga sedang. Namun demikian di pesisir utara Bali, Jawa Timur, guncangan mencapai 4 hingga 5 mm. Cukup kuat, benda pasaran bisa terpelanting, namun tidak menimbulkan kerusakan. Dan menariknya, gempa ini juga bisa mengguncang wilayah jauh ya, seperti di Yogyakarta, bahkan di Pekalongan ya. Ini menjadi perhatian para peneliti terkait dengan kemampuan dia dalam membuat spektrum gempa yang cukup besar itu, Mbak. Baik, jadi gempa ini tidak berpotensi tsunami ya Pak Daryono. Lalu seberapa luas wilayah yang terdampak akibat gempa ini Pak Daryono? Kalau kita melihat peta makroseismik atau shake map yang kita bangkitkan dari gempa ini mengguncang Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah, Pantura, kemudian juga Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Cukup luas, Mbak. Ini menjadikan gempa ini cukup menarik karena memang bukan gempa dalam tapi bisa menimbulkan spektrum yang cukup luas ya. Namun demikian tampaknya gempa ini masih akan diikuti gempa susulan, sehingga BMKG akan terus memantau aktivitas ini, dan kita belum tahu ke belakang ini seperti apa, tapi yang pasti kita dengan cermat ingin terus mengawal aktivitas ini, memonitor, dan kita segera menyampaikan informasi pada masyarakat dan stakeholder. Baik, akan ada potensi gempa susulan kira-kira dalam kurun waktu berapa lama yang patut kita antisipasi terkait potensi gempa susulan ini Pak Daryono? Ya, gempa kerak dangkal itu memiliki karakteristik banyak susulannya ya. Hingga saat ini kita sudah mencatat lebih dari 54 kali gempa susulan. Namun demikian harapan kita tidak akan ada lagi gempa yang lebih besar sehingga masyarakat kembali tenang dan situasi aman kembali. Namun demikian kami menyarankan pada masyarakat, warga yang rumahnya sudah rusak sebagian, sudah miring, maka sebaiknya jangan ditinggali dulu, tetapi tinggal di tempat penampungan yang aman, yang memiliki bangunan struktur yang kuat, sehingga jika terjadi gempa signifikan, masyarakat, warga akan aman. Dikhawatirkan kalau rumah sudah rusak sebagian, sudah miring, ditempati, jika terjadi gempa susulan bisa menimbulkan bahaya berupa rusak yang lebih parah atau rumah bisa roboh. Demikian, Pak. Baik, meskipun sudah dinyatakan tidak berpotensi tsunami, apakah ada imbauan khusus kepada warga yang tinggal di kawasan pesisir, Pak Daryono? Ya, jadi kami mengimbau kepada masyarakat di Pulau Bawean, kemudian juga di pesisir utara Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, untuk tidak terlalu khawatir berlebihan karena gempa ini tidak berpotensi tsunami, dan tetap beraktivitas seperti biasa ya, karena mereka yang beraktivitas di pantai, penyeberangan laut, tetap lakukan seperti biasa dan tidak perlu khawatir dari tsunami karena memang gempa ini tidak berpotensi tsunami. Baik, terima kasih Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga tidak ada lagi gempa susulan yang menimbulkan kerusakan ya bagi warga. Terima kasih Pak Daryono. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. PT Pegadaian menyerahkan grand prize 1 kg emas dalam program Pegadaian Point periode 1 2023 kepada nasabah terpilih. Pegadaian berkomitmen program loyalti kepada nasabah akan dilanjutkan dengan program Badai Emas 2024 dalam rangka apresiasi dan perkuatan ikatan antara Pegadaian dengan nasabah.
PT Pegadaian menyerahkan grand prize emas dalam program Pegadaian Point periode 2 2023 kepada nasabah terpilih. Penyerahan ini dilakukan di Pegadaian Tower. Pegadaian Point merupakan loyalty program dari Pegadaian untuk nasabah yang bertransaksi dengan berbagai produk seperti produk gadai, pinjaman usaha, dan pembiayaan lainnya. Program Pegadaian Point 2023 memiliki grand prize berupa 2 keping emas yang diberikan kepada 2 nasabah, masing-masing sebesar 500 gram. Pegadaian berkomitmen program loyalty kepada nasabah akan dilanjutkan dengan program Badai Emas 2024 dalam rangka apresiasi dan kekuatan ikatan antara Pegadaian dengan nasabah. Di Pegadaian Point itu dalam 1 tahun kami membagikan ada 2 grand prize, yaitu 500 gram kali 2, 1 kilo emas. Kemudian kami juga ada mobil listrik sebanyak 24 mobil listrik di seluruh wilayah Indonesia. Itu ada 12 wilayah kali 2 jadi 24. Kemudian ada juga 24 lain, misalnya 24 HP, 24 barang elektronik, 24 tabungan emas dan sebagainya. Nasabah terpilih pada Grand Prize program Pegadaian Point periode 2 2023 ini mengungkapkan kegembiraannya dan berterima kasih atas apresiasi dari Pegadaian. Saya juga pertama dihubungi shock, saya juga kurang percaya juga tadinya kan. Terus akhirnya Pak Kepala Cabang dari Pegadaian sendiri, Pak kami besok datang membuktikan bahwa kami itu benar gitu. Jadi alhamdulillah ternyata kami benar-benar jadi satu bukti bahwa produk dari Pegadaian ini dan benar-benar terpercaya dari sisi Pegadaian Point periode 2 2023 diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait investasi emas dan memberikan manfaat nyata secara finansial. Dari Jakarta, Henry Aprilia Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta kebanjiran. Banjir juga menyebabkan kemacetan panjang di beberapa ruas jalan. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Bekasi Raya Cakung Barat Cakung, Jakarta Timur pagi ini. Tampak ribuan sepeda motor nekat melawan arah dari arah Tipar Cakung menuju PTC Pulau Gadung, hingga membuat kendaraan dari arah sebaliknya tidak bisa melintas. Kemacetan terjadi imbas banyaknya titik jalan tergenang banjir setinggi 30 hingga 40 cm menuju Jalan Bekasi Raya. Banjir juga merendam ruas Jalan Raya Kelapa Gading Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 hingga 70 cm, membuat para pengguna jalan yang ingin berangkat bekerja mengalami gangguan kemacetan dan kendaraan mereka mogok. Halim. Dari Halim mau ke KBN. Berangkat kerja atau gimana? Berangkat kerja. Ini tadi motornya mogok atau gimana, Bu? Mogok di tengah jalan tadi karena kena hempasan aja. Dalam banget atau gimana? Sedang pun. Permukiman warga di Rawa Indah, Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat pagi kembali terendam banjir hingga ketinggian setengah meter lebih. Banjir diakibatkan oleh hujan deras yang mengguyur sejak dini hari tadi serta meluapnya Kali Cakung Lama yang berada di dekat pemukiman warga. Warga mengaku banjir kali ini terjadi begitu cepat usai hujan deras turun. Pas hujan deras atau gimana? Nah, yang pas setengah 5-an itu udah mulai naik air. Biasanya kalau tiap hujan emang selalu begini atau gimana, Bu? Ya kemarin-kemarin sih agak lambat juga, tapi sekarang kayaknya cepet. Kawasan Rawa Indah, Pegangsaan 2 Kelapa Gading merupakan salah satu wilayah langganan banjir di ibu kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Demak, Jawa Tengah, termasuk jalan utama penghubung Kabupaten Demak dan Jepara. Untuk menanggulangi banjir, BNPB berjanji akan menutup tanggul yang jebol paling lambat dalam 7 hari. Jalan utama penghubung Kabupaten Demak menuju Jepara di Kecamatan Karanganyar, Jawa Tengah terendam banjir hingga 50 cm. Banjir terjadi dampak jebolnya tanggul Sungai Wulan pasca hujan lebat yang melanda Demak beberapa hari terakhir. Genangan air terus meluas hingga ke jalan raya kawasan Kecamatan Mijen, Demak dan mengakibatkan kemacetan kendaraan sepanjang 8 km hingga berjam-jam. Petugas kepolisian pun turun tangan mengurai kemacetan.
Untuk menanggulangi banjir, BNPB RI berjanji proses perbaikan dan penutupan tanggul jebol akan selesai dalam waktu 7 hari. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat meninjau langsung proses perbaikan tanggul Sungai Wulan. Dalam waktu 5 hari atau seminggu itu paling lambat tanggul itu bisa tertutup kembali. Nah kalau sudah tertutup tinggal kita memompa air ini. Kemarin kita kerahkan sampai 30 pompa untuk memompa dalam waktu kurang lebih hampir 2 minggu itu bisa. BNPB juga berjanji akan memenuhi kebutuhan logistik serta memberi tempat layak bagi para pengungsi yang mencapai angka puluhan ribu jiwa. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi terdampak banjir di Demak, Jawa Tengah. Jokowi ingin memastikan perbaikan tanggul yang jebol ditangani dengan baik. Tapi tadi malam yang lebar itu yang jebol 16 meter, tadi malam jam 1 sudah tertutup, selesai dikerjakan selama 4 hari berturut-turut, siang malam. Dan kita harapkan yang kedua, awan di atas juga telah dilakukan TMC, sehingga bisa digeser ke arah laut. Ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang ini sudah turun dari 2 meter. Saya tadi mendapatkan laporan hampir semuanya sudah setengah meter, 50 cm, tetapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga, sehingga yang ketiga nanti akan kita lakukan pemompaan. Ya. Puting beliung menghancurkan bangunan musola di Tuban, Jawa Timur. Selain itu, sejumlah rumah warga rusak. Inilah detik-detik terjadinya angin puting beliung yang menerjang Desa Karangtinoto, Kecamatan Renggel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Angin puting beliung berawal dari tengah sawah kemudian menerjang salah satu musola milik warga setempat. Terjangan angin puting beliung menyebabkan bangunan musola ambruk. Musola yang terbuat dari kayu tersebut hancur dan hanya tersisa puing-puingnya saja. Bu, ini yang ambruk ini bangunan apa, Bu? Bangunan musola. Ini kenapa ini? Kena angin puting beliung. Dari sawah itu puter-puter langsung ke sini. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat puting beliung ini, namun terjangan angin puting beliung membuat warga trauma. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, harga beras di pasaran yang kian mahal membuat warga di sejumlah daerah rela berdesak-desakan menyerbu bazar beras murah. Dalam waktu 1 jam, berton-ton beras yang disediakan Bulog dan Pemda setempat ludes terjual. Ratusan warga Kota Cilegon, Banten berdesakan saat antre untuk membeli sembako murah. Petugas pun berjibaku menertibkan antrean warga agar tetap tertib. Warga menyerbu kegiatan gerakan pangan murah di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon. Warga bisa membeli telur ayam seharga Rp29.000 per kilogram, di mana harga di pasaran saat ini mencapai Rp32.000 per kilogram. Sementara beras premium SPHP dibanderol Rp54.000 per 5 kilogram. Harga ini lebih murah dari harga di pasaran, yakni Rp75.000 per 5 kilogram. Sementara itu, ratusan warga juga rela mengantre di bawah terik matahari untuk membeli beras murah di Jalan Pahlawan, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga bisa membeli beras seharga Rp53.000 per 5 kg. Setelah mendapatkan beras, warga wajib mencelupkan jari ke dalam tinta untuk mencegah pembelian berulang. Warga mengaku senang mendapat beras murah karena saat ini harga beras di pasaran masih mahal. Ya harapannya kalau masyarakat ya pengen kembali lagi ke harga normal yang murah ya karena sekarang terlalu up sekali gitu untuk harga beras. Kemudian juga ya bantuan dari Bulog juga ya sering-sering lah ya kayak gini gitu kan, karena harga memang di bawah dari pasar, jauh dari pasar. Kalau kita Sirindo lera-lera ya ngantri kalau untuk harga murah.
Dalam operasi pasar ini sebanyak 5 ton beras ludes terjual dalam waktu 1 jam. Warga pun berharap harga sembako bisa lebih terjangkau. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Sahroni dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ahmad Sahroni tiba pada pukul 9.30 pagi tadi di gedung KPK. Sebelumnya Sahroni diagendakan diperiksa pada Jumat 8 Maret lalu, namun ia meminta penjadwalan ulang. Partai Nasdem sebelumnya disebut menerima aliran uang dari Syahrul Yassin Limpo sebesar 40 juta rupiah. Menurut Sahroni, uang tersebut untuk sumbangan bencana alam di Cianjur. Sahroni mengatakan aliran dana yang masuk dari SYL tidak digunakan oleh partainya. Sahroni mengaku siap apabila uang tersebut diminta untuk dikembalikan ke KPK. Memang benar ada 40 juta ya, 2 kali transfer ke fraksi Nasdem. Itu buat bantuan sumbangan bencana gempa di Cianjur. Itu aja. Itu diminta dibalikin atau seperti Belum, tapi yang pertama 800 juta udah dipulangin. Nah, jadi ada 2, 800 juta dengan 40 juta. Yang 800 juta udah 3 bulan lalu kalau nggak salah, udah dipulangin. tercatat emangnya? Tercatat. Diterima tapi nggak dipakai, duitnya dikembaliin. Pemirsa, seorang relawan Anies Muhaimin menurunkan paksa bendera Partai Nasdem di markas Timnas Amin Jakarta. Dirinya kecewa dengan Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024. Beginilah aksi nekat yang dilakukan Zaki, seorang relawan Anies Muhaimin dari kelompok Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri atau FKPPI. Zaki berusaha menurunkan bendera Partai Nasdem yang berkibar bersama bendera parpol koalisi perubahan lainnya di markas Timnas Amin di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang. Upaya tersebut sempat dicegah oleh relawan lainnya hingga bendera Partai Nasdem sempat dibiarkan menggelantung setengah tiang. Zaki sengaja menurunkan bendera tersebut lantaran kecewa dengan sikap Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Dia pun menuding sikap Partai Nasdem sama saja dengan bergabung bersama para pelaku kecurangan pemilu. Tapi kenapa bendera Nasdem yang diturunkan? Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan. Menurut berita bahwa Nasdem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan. Setelah sempat bersih tegang terkait aksi nekat Zaki, kini bendera Partai Nasdem kembali berkibar bersama parpol koalisi perubahan di markas Timnas Amin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ko-Kapten Timnas Amin Thomas Lembong menyikapi hasil pemilu yang telah diumumkan oleh KPU. Ia mengatakan ada sabotase terhadap hasil pemilu. Dan berikut cuplikan dialog kami bersama Thomas Lembong. Tentunya prihatin atas kondisi demokrasi kita saat ini, ya, tapi lebih bangga ya, karena kita sudah menunaikan proses kampanye dengan sangat baik, ya, dengan sangat terhormat, dan cukup banyak pencapaian dari Timnas Amin, ya, istilahnya, dan kami tidak merasa kalah, ya. Kami merasa menang, ya, tapi disabotase, ya. Jadi ada perbedaan yang cukup besar antara kalah dengan menang tapi disabotase. Pemirsa, Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo mengatakan siap melayani pencari keadilan tak terkecuali dalam sengketa pemilihan umum 2024. Hingga hari ini MK telah menerima 1 pengajuan gugatan hasil Pilpres dan 1 gugatan Pileg. PHP itu ada Pilpres, ada Pileg, Mbak. Kalau Pilpres 1. Pileg ada 1. Pileg 1. Tidak pernah komunikasi dengan kami ya.
Tidak tahu kalau dengan bagian pendaftaran atau bagian konsultasi ya. Dengan kami pimpinan atau hakim ya nggak ada akses untuk komunikasi. Kalau pilpres pleno terus. Ya. Untuk pileg? Pileg panel. Ya diproses kan nanti ada, kalau yang pilpres itu kan ada tidak ada perbaikan ya. Mungkin nanti tinggal menunggu di registrasi saja. Kalau sudah waktunya nanti diregistrasi. Karena begitu diregistrasi kan argonya terus jalan itu 14 harinya. Jadi berkas yang begitu banyak Pak, gimana kira-kira Pak? Ya kan kami bisa secara bersama-sama membaca, jadi bisa masing-masing mencermati pada bagian-bagian tertentu, akhirnya kan secara utuh bisa dibaca nanti. Lihat dari permintaan mereka bisa mengadakan pemilu. Oh, nanti itu kan belum disidangkan juga. Nanti nggak bisa kita dengan bicara materi dulu. Iya, nggak bisa. Nggak mau ngimbau karena kita ini kan badan peradilan yang nggak boleh terlalu aktif toh Mbak. Orang mau datang, mau mencari keadilan ke sini ya silakan. Kalau tidak ya kemudian tidak perlu menghimbau. Tapi pada prinsipnya ya kalau mereka datang ya kami siap untuk melayani.